Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi al-khatimi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat wajibnya Allah, atau kita terjemahkan dalam sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Dan dalam video kali ini kita masih merekod menggunakan HP ya, jadi mohon maaf pada para penonton kalau mungkin kurang nyaman kalau melihatnya, kan tetapi ya karena memang seperti ini ya, mau dipaksakan bagaimanapun namanya nggak bisa ya. Jadi ya seadanya sajalah, seadanya dulu. Yang penting kita tetap saling beristifadah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Setelah kemarin kita membahas sifat yang pertama, sifat wajib yang pertama atau wujud, kita akan masuk ke sifat yang kedua, atau biasa dalam diklasifikasikan dalam kelompok yang diberi nama salbiyah, sifat salbiyah. Baik, sifat yang pertama adalah sifat al-qidam, asani al-qidam. Sifat Allah adalah qidam, wa huwa adamul awaliyati liwujudihi ta'ala. Qidam adalah tanpa adanya perawalan dalam wujudnya Allah. Ai innahu ta'ala la awwala liwujudihi. Dalam arti bahwa Allah Ta'ala itu tidak mempunyai titik awal dalam kewujudannya ya. Jadi kalau semisal kita sebagai orang manusia memiliki tanggal lahir, semisal di tanggal 1 bulan 1 2021 begitu ya, itu sebelum di tanggal 1 tersebut maka kita belum dikatakan wujud ya, karena kita belum lahir. Akan tetapi Allah ini mempunyai satu sifat yang berbeda dengan makhluk, yaitu Allah tidak memiliki titik awal dalam kewujudan beliau. Kenapa? Karena li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat. Karena Allah adalah sumber dari semua makhluk yang ada, semua yang ada di alam ini. Wa mujidu hadhil maujudat. Dan Allah yang membuat, yang mewujudkan, artinya yang membuat semua yang ada di alam raya ini. Maka karena kita adalah makhluk yang dibuat oleh Allah ya, jadi saya, orang tua saya, kakek saya, dan seterusnya sampai ke Nabi Adam, kemudian ada bumi dan seisinya, itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah atau biasa kita sebut makhluknya Allah. Maka fala budda ayyakuna sabiqan 'alaiha. Tentu saja Allah mendahului ya, kewujudan Allah mendahului itu semua ya. Jadi kalau semisal saya lahir di tahun 1 di bulan tanggal 1 tadi ya. Tanggal 1 bulan 1 2021. Kemudian saya membuat ballpoint di semisal tahun 2010 seperti itu ya. Maka ya sudah seyogyanya, pastinya saya ada dulu, baru ballpointnya itu ada, karena saya yang membuat ballpoint tersebut. Sama halnya dengan ini. Jadi hadhil kainat atau hadhil maujudat, semua yang ada di bumi ini, di bumi dan juga di langit dan seisinya ya, semua itu adalah ciptaan Allah. Maka memang ya sudah seyogyanya Allah mendahului itu semua. La yataqaddamuhu ta'ala syai'un, tidak ada yang mendahului Allah ya, karena bagaimana mungkin Allahnya belum ada, akan tetapi sudah ada yang dibuat oleh Allah begitu ya. Qala ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah berfirman huwal awal, fokusnya di situ ya. Huwal awalu, Allah adalah zat yang pertama. Pertama artinya la yataqaddamuhu ta'ala syai'un, tidak ada yang mendahului Allah ya. Maka dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Allah itu mempunyai sifat qidam,
tidak ada permulaannya karena tidak ada yang mengawali kewujudan Allah begitu. Karena dengan bukti tadi, jadi kalau dalil aklinya adalah Allah membuat makhluk ini semua ya, mulai dari saya sampai ke Nabi Adam, kemudian membuat bumi, langit dan seisinya, dan itu kita tahu sudah beribu-ribu tahun yang lalu atau mungkin bahkan berapa ya, berjuta-juta atau bagaimana lah ya. Yang jelas itu banyak yang mengatakan, saya tidak mengetahui secara pasti jumlahnya, akan tetapi karena semua ini adalah ciptaan Allah, maka pastinya la yataqaddamuhu ta'ala syai'un. Tidak ada yang mendahului wujudnya Allah. Karena semua itu dibuat dengan analogi tadi ya. Eh, Allah yang semisal saya membuat ballpoint, tentunya kewujudan ballpoint itu atau adanya ballpoint itu didahului dengan saya dulu yang ada di dunia ini, dan diperkuat atau eh, dalil naklinya bisa dikutip dari surat Al-Hadid ayat 3, huwal awalu, fokusnya ke situ. Huwal awalu artinya Allah adalah zat yang pertama, tidak ada yang mendahului beliau, dan itu dalam bahasa Arab disebut Al-Qidam. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Baqa, wa huwa adamul inqidha'i liwujudihi ta'ala. Baqa adalah kewujudan Allah itu tidak ada batas akhirnya. Ai innahu ta'ala daimul wujud min ghairi ghayah. Artinya Allah itu tidak ada batas akhirnya ya. Tidak ada batas akhirnya dalam kewujudannya. Wa bakin ila ghairi nihayah. Dan Allah itu selamanya beliau kekal tanpa ada batas akhirnya. Ila ghairi nihayah, sampai batas yang tidak ada batasnya ya. Nah, kemudian Kiai Ihya Ulumuddin mengambil dua ayat. Yang pertama di surat Ar-Rahman ayat 27. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam ayat ini ada satu hal yang menarik ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua hal, kalau dalam bahasa Arab, kata man itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang berakal ya, sesuatu yang berakal, lil akil. Akan tetapi terkadang juga digunakan untuk ligoiril akil ya, artinya menyeluruh. Jadi bisa digunakan untuk dua hal. Kalau kita terjemahkan biasanya ya semisal man itu diterjemahkan pasti maknanya orang ya. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab, man itu bermakna al-akil atau orang yang berakal. Nah, dalam ayat ini maknanya bukan orang yang berakal, akan tetapi semua hal alaiha yang berada di atas bumi, fan atau fanin ya. Sebenarnya itu fanin karena diwakafkan, diberhentikan bacaannya, jadi dibacanya adalah fan. Kullu man alaiha fan, itu fan isim fa'il ya. Diambil dari akar kata fana yafni, fanaan. Fana artinya akan hancur, akan rusak ya, akan meninggal lah ya. Kulluman 'alaiha fan, semua hal yang ada di atas bumi akan meninggal, atau kita bahasakan lain, ada masanya sendiri ya. Ada masanya sendiri. Kemudian ayat itu menariknya dilanjutkan dengan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Allah sebagai pencipta tentunya, ya buka wajhu rabbika, beliau bako atau kekal, Allah kekal, tidak ada batas akhirnya, dzul jalal wal ikram, yang mana beliau mempunyai sifat dzul jalal wal ikram. Nah, dari ayat wa yabqa wajhu rabbika ini fokusnya ke situ ya, atau mahalus syahidnya ke situ. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah itu kekal, tidak ada batas akhirnya ya. Jadi yabqa itu fiil, kata kalimat fiil mudhari. Kemudian baqo itu juga dari akar kata yang sama ya.
maknanya adalah baqo, kekal. Ketika semua makhluk itu fan, akan hancur. Isim fa'il itu kan bisa mempunyai zaman ya. Ketika semua makhluk akan hancur atau akan meninggal, akan tetapi Allah sebagai pencipta dari makhluk itu sendiri memiliki sifat yabqa. Beliau adalah baqo atau kekal. Dan di ayat selanjutnya pada surat Al-Qasas ayat 88, wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Semua hal pasti akan halaka, akan mati, akan meninggal ya, atau akan rusak, illa wajhah, kecuali zatnya Allah. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa semua hal yang ada pasti akan meninggal, illa wajhah, kecuali Allah Ta'ala. Maka dari kedua ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat al-baqo. Karena tadi wayabqa wajhu rabbika itu baqo, kekal, dan kullu syai'in halikun illa wajhahu itu menunjukkan bahwa Allah itu kekal, tidak ada batas akhirnya ya. Jadi kalau tidak kekal itu kan ada masa aktifnya ya. Kalau kita bahasakan lain itu ada masa aktifnya. Dalam dua sifat ini semisal ya, saya biasanya teringat kalau pas ziarah di kuburan itu ya, biasanya kan ada di batu nisan itu tidak ada nama orangnya, kemudian ada tanggal lahirnya dan juga tanggal meninggalnya. Tentunya tanggal lahirnya itu menjadi batas awal dari wujudnya orang tersebut. Kemudian tanggal meninggalnya itu adalah batas akhir dari wujudnya orang tersebut di dunia ini. Nah, kebalikan dari itu, Al-Qidam, Allah itu tidak mempunyai batasan di dalam wujudnya. Jadi tidak ada awalnya ya. Kemudian Al-Baqa itu tidak ada batas akhirnya. Kalau makhluk atau manusia ada tanggal lahir, tanggal meninggalnya, tetapi Allah tidak. Beliau tidak memiliki kedua tersebut. Ya, diambil dari dalil-dalil tadi, ada yang dalil akli atau secara rasional, secara logika, ada yang diambil dari dalil nakli atau kutipan dari Al-Qur'an di beberapa surat tadi ya. Selanjutnya yang keempat adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Allah itu berbeda dengan al-hawadits. Al-hawadits itu adalah makhluk ya. Hadis. Apakah makna dari mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits? Wa huwa adamu mumatsalati syai'in minal hawadits lahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu maaf ya, ada iklannya. Yaitu adalah Allah adamu mumatsalati syai'in, tidak ada yang serupa, tidak ada apapun yang serupa kepada Allah ya. Syai'in minal hawadits, tidak ada makhluk, tidak ada satupun makhluk yang serupa lahu, kepada Allah. Jadi itu menggunakan bahasa ta'aluk ya, kalau dalam teori ilmu nahwu. Adamu masalati syai'in minal hawadits, tidak ada satupun makhluk yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini tentunya ada dalilnya sendiri. Yang pertama pada surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang menyamai dengan Allah. Tidak ada ya, apapun tidak ada yang menyamai dengan Allah. Berarti kita tahu bahwa syai'un ya, syai'un itu mencakup semua hal ya. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah, entah itu dalam segi fisiknya, entah itu dalam segi sifatnya dan seterusnya ya. Kemudian di ayat kedua, wa qala ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad, ini menguatkan dari ayat yang pertama. Kalau kita terjemahkan walam yakul lahu kufuwan ahad,
tidak ada satupun hal yang serupa dengan Allah. Kufuan ya. Kufuan itu biasanya kalau dalam bab fikih ya, dalam bab nikah itu ada ijbar atau wali boleh memaksa kepada anaknya untuk menikah. Itu salah satunya syarat adalah mukafaah ya, sekufu. Kita biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita mendengar kata sekufu itu artinya yang setara ya. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad artinya tidak ada satupun ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah ya. Kemudian maka dari kedua ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Allah mempunyai satu sifat yang mana kalau dalam bahasa akidah disebutkan mukhalafatuhu lil hawadith, atau biasanya kalau dalam apa namanya dalam sifat-sifat wajib Allah itu kan ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis ya. Mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, itu sifat yang keempat. Baik, karena ini sudah agak lama ya, sudah seperempat jam. Jadi kita akan mengakhiri video kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada video selanjutnya.